kemarin malam mandi gitu ya. Tapi tidurnya dari kemarin malam belum tidur sampai sekarang, dari pagi sampai jam 1 masih tetap ngajar gitu. Oke, baik, nggak apa-apa, sama-sama nggak mandi, yang penting semangatnya aja deh gitu, biar fresh walaupun orangnya belum fresh gitu ya. Oke, baik teman-teman, hari ini kita melanjutkan materi tentang rosit 1. Yang pertama, tadi sih saya mencobakan di kelas pagi ya, di kelas PBB, saya menyampaikan sedikit materi, kemudian disambung oleh teman-teman, misalnya saya menyampaikan tentang fabales, kemudian ada fabase yang dibahas oleh teman-teman dari kelompok gitu ya. Jadi setelah saya menyelesaikan materi fabales, kecuali famili dari fabase, kemudian disambung sama teman-teman. Tapi ternyata itu nggak cukup waktunya, tinggal tadi sisa 4 kelompok lagi. Nah, jadi mungkin di kelas siang, mungkin rencana saya mencobakan saya sampaikan dulu semua materinya, dari awal sampai akhir, sampai habis materi dari saya, nanti baru sisa waktunya, mudah-mudahan cukup untuk teman-teman 8 kelompok untuk tampil gitu. Sebenarnya teman-teman menyampaikan apa yang menyambung saja dari apa yang sudah saya sampaikan gitu, karena sudah dibagi-bagi per famili dan tidak dibatasi hanya 5 spesies yang dibahas. Jadi harapannya itu memang untuk menambah informasi terkait dengan spesies-spesies yang ada di sekitaran kita gitu. Kemudian nanti untuk penyampaian materi dari teman-teman itu nggak usah disampaikan deskripsinya panjang-panjang, dibacain nggak usah, di skip-skip aja, nanti kan bisa dibaca ya PPT-nya. Yang dari saya pun saya nggak akan nyampein panjang-panjang, mungkin inti-intinya aja, nanti bisa dibaca. Kemudian yang paling penting adalah dari teman-teman, saya ingin dapat informasi contoh-contoh tumbuhan yang sudah teman-teman cari dan diskusikan terkait dengan tema kelompok masing-masing. Gitu ya, kita coba mudah-mudahan selesai hari ini rosit 1 dan minggu depan kita bisa langsung nyambung ke rosit 2 dan seterusnya. Oke, baik. Saya akan share dulu PPT-nya. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembahasan hari ini. Kita menyampaikan rosit, tentang rosit ya. Sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan rosit 1 itu adalah kletnya Fabit, rosit 2 itu adalah kletnya Malvit. Enggak, gitu. Kebetulan kenapa Fabit dulu yang kita bahas, karena di pohon filogeninya itu Fabit paling atas dibandingkan Malvit. Sebenarnya mau bahas Malvit duluan pun juga nggak masalah gitu. Dan istilah rosit 1 dan rosit 2 sebenarnya tidak ada. Kalau dulu sewaktu APG 3 memang ada Eurosit 1, ada Eurosit 2, tapi setelah ke APG 4 Eurosit diganti dengan super rosit. Nah, nggak ada lagi istilah Eurosit, nggak ada Eurosit 1, Eurosit 2. Akhirnya diganti dengan rosit dan super rosit gitu, asteroid dan super asteroid. Nah, jadi penamaan rosit 1 dan 2 karena memang sekarang kita baru pertama kali membahas rosit gitu ya. Jadi anggaplah ini pertemuan ke-1 untuk materi rosit, dan besok ada rosit kedua, yaitu kita bahas kletnya Malvit gitu. Nah, terkait dengan pengantar Fabit, oke, kita kesini dulu. Nah, jadi secara umum, rosit itu merupakan, oh ya sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya nanti ada bahasanya nyampur-nyampur di PPT-nya. Ada bahasa Inggris sedikit, kemudian nggak sedikit ya, rata-rata semua slide-nya bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia. Sebenarnya mau saya artikan ke bahasa Indonesia semua, cuma ada beberapa istilah yang kayaknya aneh gitu kalau di Indonesia kan, ya udahlah hajar aja bahasa Inggris semua. Yang pertama bagi saya tujuannya adalah saya belajar menambah-nambah vocab ya di bahasa Inggris, vocab tentang sains ya, bahasa sains di bahasa Inggris, karena saya sadar bahasa Inggris saya juga nggak jago-jago banget gitu. Jadi ya udah sekalian belajar, dan saya rasa kita juga sama-sama belajar teman-teman.
belajar juga membaca literatur dalam bahasa Inggris atau materi dalam bahasa Inggris, sehingga gini harapannya kalau misalnya kita slide-nya bahasa Inggris semua, jadi ada beberapa kata-kata yang nanti akan bikin bingung gitu. Nah, dari kata-kata yang membuat bingung itu muncullah niat untuk mencari artinya atau definisinya. Misalnya yang ada di sini, misalnya awful. Nah, anggaplah kita nggak tahu itu awful apa gitu dalam bahasa Inggris. Nanti kan kita cari arti awful apa gitu. Oh, ternyata arti Indonesianya ini. Kemudian kita kan nggak tahu penempatan kata-kata awful itu di mana gitu ya. Udah kita cari definisi awful pada tanaman berbunga gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar selain menambah kosakata dan juga menambah informasi teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar, saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Oke, baik kita mulai. Karakteristik umum dari Rosit itu adalah grup yang paling besar di antara Eudicot. Sebenarnya ada dua grup yang besar, ada grup Rosit dan Asterid itu adalah memiliki ordo dengan famili yang paling besar. Nah, di Rosit ini semuanya ada beberapa ordo yang memiliki banyak famili. Kemudian beberapa studi molekuler sudah memverifikasi bahwa yang tergabung dalam grup-grup Rosit ini adalah memang yang monofili, artinya yang satu nenek moyang gitu atau satu keturunan. Kemarin kita juga sudah sempat bahas apa itu monofili dan parafiletik dan segala macam. Monofiletik di praktikum juga dan di pengantar juga sudah kita bahas. Kemudian, nah baik saya nggak tahu nih bacanya apa. Cuma ini setahu saya dan seingat saya kemarin mencari itu berhubungan dengan buahnya atau bijinya gitu. Nanti teman-teman, saya sebenarnya mau melampirkan semacam glosarium di akhir PPT gitu. Jadi glosarium itu kumpulan beberapa kata yang ada definisinya, tapi nggak keburu karena memang materinya padat, jadi nggak keburu bikin glosariumnya. Mudah-mudahan nanti ada waktu saya tambahkan. Tapi kalau misalnya di sepanjang penjelasan atau di sepanjang membaca PPT ini nanti ada kata-kata yang teman-teman tidak tahu, silakan dicatat dulu. Nanti akan kita cari artinya bersama-sama. Oke, kita lanjut. Rosit itu seperti yang saya bilang tadi ada dua clade besar atau clade besar, ada Fabit dan Malvit. Sebenarnya nggak ada batasan mau kita bahas Malvit dulu boleh, mau kita bahas Fabit dulu juga boleh gitu. Tapi karena mengikuti kemarin ya dari atas kita udah bahas Gymnos, Angios, Monocot, kemudian Basal, Eudicot ya sudah kita lanjutkan di bawahnya itu Fabit gitu. Baru nanti kita akan lanjut ke Malvit. Nah sedikit pengantar untuk Fabit. Kalau tidak salah di praktikum ataupun di pengantar juga saya sudah pernah sampaikan kenapa salah satu nama ordo ini dijadikan nama clade. Nah, ada yang masih ingat atau mungkin pernah baca atau pernah dengar di mana gitu. Kan dalam Fabit ini banyak ordo. Ada Fabales, Rosales, Fagales, Cucurbitales sampai ke Zygopilales. Nah, kenapa hanya Fabales? Artinya kalau Fabit ini berarti diambil dari kata Fabales. Kenapa hanya Fabales saja yang dijadikan nama clade? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, ini saya sampaikan sedikit ya, bahwa sepanjang nanti saya menyampaikan atau sepanjang kita berdiskusi akan ada pertanyaan-pertanyaan semacam kuis. Jadi silakan nanti kalau saya bertanya, teman-teman langsung on mic aja, siapa yang cepat gitu, langsung jawab pertanyaannya gitu. Jadi supaya tujuannya nggak ngantuk gitu ya, saya nggak ngomong sendiri. Saya yakin kalau misalnya teman-teman masih ada, sehingga saya bisa lihat responnya gitu. Silakan. Izin jawab, Bu. Ya, Noval. Silakan, Noval. Jadi di bintil akarnya itu terdapat apa? Simbiosis ya, Bu, dengan bakteri yang berhubungan dengan gas nitrogen Ya, di Fabalesnya itu. iya, itu salah satu karakteristik dari Fabales. Nggak salah sih, memang ada benernya juga. Tapi ada lagi, ada yang lain. Kita belum masuk ke, masih menyangkut ke karakteristik, tapi ada lagi yang lebih tepatnya. Ayo, terima kasih Noval, saya terima jawabannya. Ayo, dipikir lagi Noval. Yang lain?
Yang menyanyi novel nih, yang cowok-cowok, jangan cuma novel aja yang ngambil suara ya, supaya nggak ngantuk kan abis makan siang, harusnya rebahan gitu ya. Silakan. Ayo. Kalau di sini karena kita bahas Fabit, saya ngambilnya Fabit gitu. Kalau di sini juga Malfit. Malfit kan diambil dari kata Malvales. Nah, kenapa? Kenapa dari sekian banyak ordo, kenapa hanya Malvales, kenapa hanya Fabales, dan kenapa nanti Asterid juga dari Asterales, kemudian nanti yang lainnya juga. Kenapa? Ayo. Ini ada yang nggak ada yang ingat atau emang belum pernah saya jelaskan sama sekali? Ya, Noval udah zikir-zikir nih. Gimana Noval? Belum saya jelaskan sama sekali atau emang lupa? Lupa kayaknya Bu. Oke, berarti udah pernah ya saya jelaskan. Oke, baik. Ini Noval udah konfirmasi nih. Lupa berarti saya udah pernah menjelaskan. Nah, ayo diingat-ingat lagi. Sebelum saya panggil namanya satu-satu. Kuisnya emang nggak resmi ya. Kemarin kan Niken nanya, Ibu ada kuis nggak? Nggak sebenarnya nggak ada kuis resmi. Cuma ini ya tadi supaya nggak ngantuk aja gitu. Supaya lebih nyambung aja belajarnya. Ayo yang lain. Ada yang bisa bantu jawab? Wah, mau saya panggil nih. Saya hanya membatasi, bentar. Ica mana nih Ica? Anissa Fitriani. Ada Ibu. Ada, ayo. Ica pasti di grup udah rame nih. Aduh, siapa ya gitu. Ayo Ica. Ibu tadi, Ibu kalau tidak salah ya, bukan pas waktu itu sama Ibu dijelaskan kalau yang Malvales itu terus jadi Malfits itu karena salah satunya karena anggotanya Malvales itu banyak, terus sama karakteristiknya yang paling mewakili. Nah, menurut saya yang Fabales juga begitu Ibu. Jadi Fabales itu anggotanya yang paling banyak. Kemudian dari karakteristik yang dimiliki sama Fabales itu yang paling mewakili dari si Fabits itu. Gitu, Ibu. Iya, oke. Nah, itu benar. Berarti ada juga yang masih ingat ya, alhamdulillah gitu. Benar, yang disampaikan Ica benar. Yang disampaikan Noval tadi juga pengantarnya benar, terkait dengan karakteristiknya. Jadi, nama-nama yang dijadikan nama klet itu dianggap sebagai nenek moyang atau karakternya lengkap dan mewakili seluruh ordo yang ada di in groupnya. Kemarin kita udah bahas apa itu in group, apa itu out group. Nah, udah bahas di praktikum. Jadi Fabales itu dikatakan dia adalah karakteristiknya itu paling mewakili semua beberapa karakteristik ordo. Jadi ordo-ordo di bawahnya ini pasti ada salah satunya muncul karakteristik dari si Fabales gitu. Makanya dia dituakan, istilahnya dia dituakan dari ordo-ordo lainnya sehingga dia diambil sebagai perwakilan untuk nama klan. Baik itu Fabit, Malfit, Asterid, Campanuliniid nanti juga seperti itu. Bagus Ica dan Noval, terima kasih. Jadi kita bisa lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ada 8 ordo dari anggota Fabit. Ada Fabales, kemudian ada Rosales, ada Vagales, ada Cucurbitales, ada Oxydales, ada Malpighiales, Celasterales, dan Sigopilales. Nah, sebenarnya ini contohnya banyak. Hanya saja nanti beberapa famili yang kita bahas itu adalah famili yang umum kita temukan, kemudian yang kira-kira ada di Indonesia, kemudian nanti ditambahkan dengan contoh yang teman-teman cari atau yang teman-teman diskusikan. Misalnya nanti saya akan membahas tentang Fabales, tapi tidak lagi membahas Fabaceae-nya karena Fabaceae udah dibahas sama teman-teman gitu. Nanti kalau untuk Rosales, Rosaceae-nya udah dibahas oleh teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa famili.
di Fabales ada 4 famili, nanti yang akan kita bahas hanya Fabaceae, itu teman-teman anggota kelompok yang membahas. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit tentang Polygalaceae, kemudian di Rosales itu teman-teman akan menyampaikan Rosaceae, dan saya akan sedikit menyampaikan, nggak sedikit ya, kalau di Rosales ini banyak, ada beberapa, ada Rhamnaceae, ada Ulmaceae, ada Canabaceae. Canabaceae ini sebenarnya nggak ada materinya di PPT, tapi akan kita singgung sedikit, karena ini sebenarnya teman-teman pasti tahu salah satu jenis tanaman dari Canabaceae ini, cuma kadang-kadang nggak ngeh aja gitu nama latinnya dan masuk ke Canabaceae gitu. Kemudian ada Moraceae dan ada Urticaceae. Kemudian kita lanjut di Fagales. Fagales juga banyak familinya, tapi yang akan kita bahas cuma Fagaceae. Kemudian dengan Joglandaceae. Yang lainnya kita hanya bahas sekilas aja. Kemudian di Cucurbitales, itu yang akan kita bahas hanya Cucurbitaceae dan Begoniaceae. Kemudian di Oxydales, nah kalau teman-teman membaca artikel dari beberapa jurnal, biasanya 3 anggota ini, kan kemarin juga kita bahas ya, arti tanda /2 ini di pohon filogeni untuk ketiga ordo ini. Ordo ini biasanya disingkat sebagai ordo COM, di mana ordo ini sebenarnya penempatannya masih belum tepat gitu, karena dari hasil genetikanya itu dikatakan 50-50, dikatakan dia masuk Fabit, ya dikatakan dia masuk bisa dikeluarkan dari kelompok Fabit, iya juga gitu. Jadi masih 50-50, sehingga karena belum ada update-nya atau upgrade-nya dari phylogeny grupnya gitu ya, dari sistem phylogeny grupnya. Jadi makanya dia tetap dimasukkan ke Fabit, tapi di /2, artinya menandakan bahwa ini penempatannya belum tepat gitu, atau belum fix ini tempatnya, dan bisa berubah sewaktu-waktu. Masih ingat kan teman-teman di pohon filogeninya ada /2 seperti ini untuk 3 ordo ini. Kalau nggak ingat nanti dilihat lagi deh APG 4-nya di pohon filogeninya. Kemudian di Oxydales itu yang kita bahas hanya Oxylidaceae. Kemudian yang lainnya kita cuma bahas sedikit. Kemudian sebenarnya di Malpighiales ini sangat banyak, ada lebih dari 10 famili. Tapi yang kita bahas nggak semuanya, yang kita bahas yang hanya memang ada di negara kita, yang sering kita temukan. Ada Malpighiaceae, kemudian ada Passifloraceae, Rafflesiaceae. Nah ini pasti teman-teman udah ingat tujuannya kemana gitu. Kemudian ada Euphorbiaceae dan ada Rhizoporaceae. Di antaranya Euphorbiaceae dan Rhizoporaceae ini teman-teman yang akan membahas, dan saya hanya akan menjelaskan 3 famili yang di atas. Kemudian ada Celastrales, di mana yang kita bahas hanya 1, Celastraceae. Kemudian ada Zygopilales yang kita bahas kedua-duanya, di mana Crameriaceae ini saya yang akan mengantarkan sedikit, nanti dilanjutkan dengan Zygopilales atau Zygopilaceae oleh teman-teman. Kita lanjut, yang pertama kita bahas ordo Fabales. Sebenarnya banyak ya, ada 4 gitu. Tapi yang kita bahas hanya Fabaceae dan Polygalaceae. Fabaceae nanti teman-teman yang akan mengantarkan, dan saya akan langsung masuk ke Polygalaceae. Nah, Polygalaceae itu secara umum karakteristiknya bisa di teman-teman baca ya, nanti PPT-nya juga akan dibagikan, jadi nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Nah, yang paling penting adalah selama teman-teman melihat PPT ini atau mengikuti pembahasan tentang PPT ini, pasti akan banyak istilah-istilah seperti semak, liana, herba. Ini bahasa Indonesia, baru bahasa Indonesia. Nanti bahasa Inggrisnya ada herb, kemudian apa yang lain-lain gitu. Ada bahasa Inggrisnya, kemudian ada spike atau spicata. Ini teman-teman coba lihat lagi catatan SPT-nya atau anatomi tumbuhannya atau morfologi tumbuhannya. Kalau nggak ada catatannya atau lupa catatannya di mana, silahkan digunakan device-nya, buka Google, dicari apa itu, karena saya nggak akan menjelaskan lagi apa itu spike, apa itu spicata, kemudian saya nggak akan menjelaskan lagi bunga
Hipoginus ini apa, bunga periginus ini apa, karena teman-teman udah dapat materinya di SPT gitu. Jadi kalau misalnya kita jelaskan lagi, oh bunganya bisexual hipogenus itu adalah ini, lama waktunya gitu. Artinya kita mengulang lagi dari bawah. Jadi saya anggap teman-teman sudah paham tentang istilah-istilah dalam organ-organ tumbuhan. Yang jelas ada organ-organ bunga. Apa itu periantium? Periantiumnya biseriat itu apa artinya? Kemudian sepalnya aposepalus itu bagaimana bentuknya? Teman-teman pasti udah tahu. Kalau nggak ada catatannya tinggal dicari gitu. Kemudian nanti dicatat lagi supaya lebih nyambung. Kemudian corolla itu apa, ginoseum itu apa, karpel itu apa. Nah, teman-teman udah tahu. Kita akan bahas itu. Kemudian sepanjang nanti ada deskripsi dari satu ordo atau satu famili, pasti teman-teman akan menemukan ini. Rumus bunga. Aduh, kejauhan. Rumus bunga. Kira-kira ada yang masih ingat rumus diagram bunga? Ini materi sama Bu Mika deh, kalau nggak salah. Ada yang ingat rumus diagram bunga? Atau diagram bunga itu apa? Ada yang masih ingat? Wah, udah mulai nih. Udah mulai berat matanya. Udah mulai berat bibirnya. Udah sayu-sayu. Suara saya juga udah sayup-sayup. Nggak nyampe gitu ya. Apalagi pas ditanya. Aduh, tambah nggak nyambung. Ayo, siapa yang bisa bantu saya? Apa itu diagram bunga atau rumus diagram bunga? Boleh deh buka device-nya, buka handphone-nya, buka Google-nya. Ibu izin menjawab. Iya, silakan Anissa. Diagram bunga itu kayak gambaran proyeksi dari bagian bidang datar yang dipotong melintang, bukan? Iya, benar sekali. Nah, jadi diagram bunga itu adalah gambaran dari potongan bunga yang disayat melintang yang di atas bidang datar. Nah, nanti teman-teman setiap deskripsi pasti akan menemui ini rumus ini. K5, C5, A5, G5. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? K ini singkatan dari apa? C ini singkatan dari apa? Kemudian A, kemudian G. Sebenarnya nggak perlu mikir sih ya, lihat aja keterangan di sampingnya. Silakan, ada yang bisa bantu? Ibu izin coba menjawab. Oh iya, silakan. Kalau Tata. tidak salah yang K itu kelopak dari daun kelopaknya ya, Bu. Kemudian ada juga mahkota, tapi saya lupa mahkota tuh singkatannya M kalau tidak salah ya. Iya, M kalau bahasa Indonesianya. Iya, benar. Corolla ya, Bu? Corolla. Iya, benar. Udah benar, lanjut Tata. A-nya apa? Androecium, Bu. Saya kurang tahu, Bu. Iya. Benang sari ya, Bu? Androsium. Androsium, iya. Benang sari, androsium. Halo, Ibu. G-nya, Bu. G-nya ginoseum. Iya, G-nya ginoseum. Nah, benar sekali. Jadi kalau bahasa Indonesianya emang tadi seperti mahkota M ya, tapi karena ini campuran Inggris Indonesia, jadi ini bahasa Inggrisnya. Jadi calyx, corolla, androsium, dan ginoseum. Nah, ini sebenarnya ada keterangannya di sini. Itulah kenapa di setiap deskripsi ada benang sari berukuran 4 ini, kemudian corolla, kelopak berjumlah 5. Nah, ini sebenarnya jumlah ini, kemarin kita udah belajar tentang karakter set, dan karakter set. Nah, itu gunanya untuk menghitung diagram bunga. Salah satu kegunaan diagram bunga ini adalah untuk pengklasifikasian. Jadi ada beberapa famili yang memang jumlah bunganya rata-rata semua spesiesnya sama gitu. Misalnya rumus bunganya seperti ini rata-rata gitu. Atau juga beberapa yang berkerabat dekat rumus bunganya sama. Jadi untuk klasifikasian. Oke. Sedikit informasi tentang Polygalaceae, disebut juga milkworт family. Ini sesuai dengan hasil penelitian ya. Jadi di Yunani itu dikenal bahwa Polygalaceae ini digunakan untuk memberi makan sapi gitu.
gitu, sapi-sapi perah penghasil susu. Nah, dipercaya bahwa di Polygalaceae ini memiliki senyawa yang nanti bisa meningkatkan produksi atau meningkatkan jumlah susu pada sapi perah gitu. Gitu kabar-kabarnya gitu berdasarkan hasil penelitiannya. Makanya dia dikatakan milkwort family atau much milk. Jadi beberapa spesies yang dikonsumsi oleh sapi itu nanti dia bisa meningkatkan produksi susu atau kandungan susu pada sapi yang mengkonsumsinya seperti itu. Kita lanjut. Nah, distribusi atau geografinya, penyebarannya, kemudian ada manfaatnya seperti yang teman-teman sering lakukan ya kalau misalnya menampilkan atau mencari, mendiskusikan tentang suatu famili atau suatu taksa, teman-teman pasti menampilkan distribusinya, penyebarannya, kemudian manfaatnya. Nah, sekarang kita lebih melihat ke nilai ekonominya, sama aja sih sebenarnya manfaatnya juga gitu. Jadi distribusinya itu di mana-mana bisa dijumpai di seluruh bagian dunia ya, misalnya di seluruh bagian, misal dari tropis, subtropis, kemudian Mediterania dan yang lain-lainnya. Kemudian nilai ekonominya sebagai tanaman hias, kemudian juga sebagai tanaman obat tradisional gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat contoh. Nanti kalau misalnya ada yang lupa, sepal itu yang mana, kemudian petal itu yang mana. Nah, bisa dilihat deh dari gambar-gambar ini. Kemudian anter itu yang mana, ovari bunga itu yang mana, ovul itu mana. Nah, silahkan dilihat. Kemudian di sini ada keterangannya. Ada beberapa jenis tanaman dari Polygalaceae, ada Comesperma ericinum, kemudian ada Polygala. Nah, Polygala ini adalah genus yang paling banyak di famili Polygalaceae. Kemudian kalau ini mungkin nggak kita temui, jarang kita temui di Indonesia, tapi ada satu jenis, bukan satu jenis, ada beberapa jenis, tapi yang paling terkenal itu satu jenis di Indonesia yang sangat banyak sekali tumbuh. Nah, saya ingin teman-teman menebak nih, kita main tebak-tebakan gitu. Jadi ciri-cirinya, saya nggak bisa, silahkan pegang device-nya, mau laptop ataupun handphone, silahkan pilih halaman pencariannya, membuka Google atau yang lain-lainnya. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang terdapat di Indonesia dari Polygala ini adalah yang pertama, daunnya kecil-kecil seperti daun hidrilla tapi agak lebih besar dari hidrilla. Masih ingat kan ya hidrilla, teman-teman? Masih, Bu. Oke. Nah, daunnya kira-kira kecil-kecil seperti hidrilla, tapi tidak rapat-rapat seperti hidrilla, agak renggang. Kemudian bunganya juga kecil-kecil, berwarna putih. Kemudian yang paling khas adalah akarnya. Akarnya itu mengeluarkan bau yang sangat khas. Biasanya akarnya ini mengeluarkan bau seperti mint atau bau seperti balsam. Dan biasanya ini banyak dijumpai di perbukitan atau di gunung-gunung. Sebenarnya juga banyak di taman-taman yang banyak asteracea-nya, banyak rumput-rumputnya gitu. Karena kadang dia juga dianggap sebagai rumput, padahal sebenarnya enggak. Dia masuk ke famili Polygala ini. Clue-nya adalah genusnya Polygala. Silakan teman-teman cari. Nama lokalnya itu biasanya disebut orang tumbuhan balsam, rumput balsam, dan yang paling sering disebut itu akar wangi. Ada yang bisa, ada yang udah ketemu? Ketemu, Bu. Ya, siapa? Polygala paniculata bukan? Iya, Polygala paniculata, benar sekali. Nah, ya benar Inas. Oke. Kira-kira teman-teman udah pernah lihat secara langsung Polygala paniculata? Belum, Bu. Bingung balsam dari mana gitu. Belum? Belum pernah. Sama sekali nggak ada yang pernah lihat satupun di kelas PBA?
Belum Ibu, ya belum. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman punya kesempatan ke lapangan ya, atau misalnya di rumahnya ada taman gitu, yang tamannya nggak terawat-rawat. Karena memang kadang-kadang dia dianggap sebagai rumput liar sehingga dia dicabut gitu, padahal sebenarnya dia nggak masuk rumput-rumputan gitu. Jadi Polygala paniculata ini sangat khas sekali, dikenal sebagai akar wangi polygala yang ada di Indonesia. Kemudian akarnya itu memang mengeluarkan bau yang khas seperti bau pernah tahu bau balsam kan ya teman-teman, bau balsam, bau mint, bau minyak kayu putih. Enggak, minyak kayu putih sih enggak, lebih ke balsam sih, kayak obat-obat untuk ngilangin sakit-sakit sendi, itulah pokoknya semacam itu baunya gitu. Jadi di akarnya memang ada senyawa yang mengeluarkan aroma. Nah, senyawa itu yang sebenarnya sudah banyak penelitiannya, silakan nanti dicari aja senyawa apa. Biasanya ada macam-macam karena memang dia mengeluarkan bau yang sangat khas gitu. Jadi yang khas di polygala ini adalah memang adanya senyawa-senyawa yang mengeluarkan aroma yang khas gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk, berarti nanti untuk fabales sudah selesai. Untuk fabase nanti akan dijelaskan oleh kelompok ya, setelah saya menjelaskan ini sampai habis. Kita masuk ke Rosales, di mana Rosales ini ada 6 ordo yang akan kita bahas. Sebenarnya ke-6-6-nya ya, ada Rhamnaceae, Rosaceae, Ulmaceae, kemudian Moraceae, Urticaceae, dan Cannabacea. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke Rhamnaceae. Sebenarnya Rhamnaceae ini jarang sekali ditemukan di Indonesia. Teman-teman nanti bisa membaca deskripsinya sendiri. Nah, ini yang saya bilang ada tris, kemudian shrub, liana. Ini bahasa Indonesianya semak. Liana ini merambat, kemudian ini herba. Kemudian yang ke bawahnya bisa dibaca ini tentang akarnya. Nah, akarnya itu berasosiasi dengan nitrogen. Nah, ini terkait dengan pertanyaan di tugas mandirinya kemarin. Kenapa beberapa spesies dari fabit itu dikatakan tumbuhan pengikat nitrogen gitu. Kemudian batangnya kadang-kadang termodifikasi menjadi duri atau misalnya sisik atau bulu, atau misalnya seperti pengait gitu, duri yang seperti pengait. Nah, Rosales itu biasanya kalau yang nanti teman-teman bahas di Rosaceae itu bagian mawar-mawaran gitu. Nah, biasanya punya duri, kemudian ini daunnya, kemudian ini perbungaannya, bentuk bunganya silakan dibaca nanti saja. Kemudian ini nektarnya, kemudian bentuk buahnya, apa itu buah drupa atau ini drupa ini, bahasa Indonesianya drupa, apa itu saya nggak akan jelaskan. Kemudian bentuk bijinya X albuminus itu apa, silakan nanti dibuka lagi catatan SPT-nya. Kita lanjut, distribusinya atau penyebarannya sama seperti polygala tadi, hampir semua di keadaan dia ada. Kemudian nilai ekonominya, nah ini pernah dengar istilah jojoba oil? Pernah, Bu. Nah, biasanya yang tahu-tahu skincare nih, biasanya ada kandungan jojoba oil atau misalnya ada di obat-obatan atau skincare-nya bayi. Kan ada ya bedak bayi pakai jojoba oil, kemudian apalnya lagi seperti semacam minyak-minyakannya pakai jojoba oil. Nah, ternyata jojoba oil itu masuk ke famili Rhamnaceae dan nama latinnya Ziziphus jojoba gitu. Ziziphus jojoba. Kemudian ada lagi kalau di Indonesia daun, ya silakan Noval. Silakan kalau selama saya ngomong mau off cam nggak apa-apa, silakan gitu. Tapi jangan tidur ya, off cam aja, tapi jangan rebahan gitu. Kemudian kalau di Indonesia ada Ziziphus mauritiana, Tiana, yaitu bidara atau bidara kita kenal ya. Saya juga dulu kenalnya cuma bidara gitu, tapi belum tahu bentuk daunnya. Tapi ternyata dia masuk ke Rhamnaceae. Oke, kita lanjut. Ini contohnya. Beberapa macam yang masuk ke Rhamnaceae. Kemudian
Ini contoh dari jujubanya atau jojobanya. Jadi jojoba itu semacam buah ya, mirip buah tin juga bisa gitu ya. Nah, ini daunnya seperti ini dan hampir-hampir mirip dengan bidara, hanya beda di struktur buahnya aja, bentuk buahnya aja. Kalau ini agak lonjong dan ini agak bulat. Kita lanjut. Nah, 4 famili yang dari Rosales, yaitu Moraceae, Ulmaceae, Urticaceae, dan Cannabaceae itu dikelompokkan menjadi satu kelompok, yaitu diistilahkan dengan Urticalean rosids. Nah, Urticalean rosids ini sebenarnya kenapa dikelompokkan? Kalau ditinjau sejarahnya, nggak banyak juga sih sejarah kenapa dia dikelompokkan, tapi dia dikelompokkan karena memiliki beberapa karakter yang sama, berasal dari nenek moyang yang sama gitu, makanya dia dikelompokkan menjadi 4. Sebenarnya dia masih masuk ke Rosales, tapi ada kelompok tersendirinya untuk 4 famili ini gitu. Ini sama-sama kecil, kemudian bunganya uniseksual dan polinasinya polinasi bunganya melalui angin sama-sama seperti itu. Kita lihat, nah ini kladogram dari 4 famili yang tadi, di mana beberapa karakteristiknya terdapat pada masing-masing famili. Yang pertama itu Moraceae, ini adalah famili untuk mulberry. Teman-teman pasti udah tahu mulberry itu seperti apa. Silakan dibaca deskripsinya nanti, kemudian distribusinya sama dari tropical sampai temperate. Kemudian nilai ekonominya, Artocarpus kemarin kalau nggak salah di praktikum udah ada yang bahas tentang Artocarpus. Kemudian Ficus biasanya pohonnya. Kemudian Morus ini buahnya bisa dimakan, mulberry ya. Kemudian bisa dijadikan bahan untuk pembuatan kertas. Kemudian sebagai tanaman hias, Ficus juga sebagai tanaman hias. Ficus itu banyak sekali jenisnya. Kemudian ada Morus alba, sumber makanan bagi ulat sutra ya, bagi ulat sutra gitu. Kemudian ada namanya Morus macraura. Nah, ini Morus macraura ini sebagai informasi sedikit ya gitu ya. Jadi ini adalah tanaman andalas, di mana bahasa Minangnya itu andaleh. Nah, kenapa ada nama kampus Universitas Andalas? Karena memang Morus macraura ini hanya bisa hidup di daerah dekat kampus itu dulu. Jadi sebelum kampusnya dibangun itu adalah hutan, ada perbukitan yang dimana didominasi oleh tumbuhan si Morus macraura ini. Jadi tanaman andalas ini bisa hidupnya hanya di lahan tempat bekas kampus, di lahan sebelum didirikan kampus gitu. Sehingga kalau dia dibawa keluar dari lahan kampus, dia nggak akan bisa hidup subur seperti yang ada di lahannya. Makanya kenapa diberi nama Universitas Andalas gitu. Ya hitung-hitung saya promosi ya, nggak promosi juga gitu, tapi untuk informasi dari mana asalnya nama Andalas yang ada di kampus Universitas Andalas itu. Jadi diambil dari nama tumbuhan, yaitu tumbuhan Andalas atau nama latinnya Morus macraura. Nah, ini beberapa. Nah, jadi ada yang spesial atau karakteristik yang khas dari Moraceae itu adalah dia mempunyai getah. Getahnya seperti seputih susu pekat gitu. Jadi bisa juga disebut dengan milk latex. Nah, getahnya itu putih sekali dan kental seperti susu. Ini ada contoh Artocarpus. Kemudian yang lain ini ada mulberry ya. Mulberry teman-teman pasti udah tahu mulberry itu yang mana. Itu kalau yang ini mungkin bisa dibaca aja keterangannya. Yang mana yang macraura tuh yang L. Nah, coba dilihat. Oke, kita lanjut. Masuk ke Ulmacaceae. Ulmacaceae ini sebenarnya tidak banyak ditemukan di Indonesia. Dia bisa berupa pohon. Kemudian bunganya kecil, uniseksual atau biseksual. Polinasinya tadi sudah kita bahas ya. Polinasinya dengan bantuan angin, kemudian buahnya buah kering,
dan tersebar di daerah tropikal seperti Amerika, tropikal Afrika, dan di temperate. Kemudian nilai ekonominya biasanya itu sebagai sumber fiber atau serat. Serat ini biasa digunakan untuk furniture atau misalnya pembuatan kertas, kemudian sebagai tanaman obat dan sebagai tanaman hias. Nah, kalau teman-teman yang pencinta bunga nih di rumahnya pasti tahu bonsai Jepang. Ada pernah dengar? Nah, jadi yang kecil-kecil, ya kecil-kecil batangnya bisa dibentuk-bentuk gitu, daunnya bisa dibentuk-bentuk. Nah, itu dia masuk ke famili Ulmaceae gitu. Nah, biasanya yang ditemukan di Indonesia itu yang bonsai Jepang. Kalau yang lain itu kayaknya jarang kita menemukan di Indonesia. Nah, ini yang saya bilang seperti bonsai Jepang. Dia daunnya kecil-kecil, kemudian batangnya bentuknya cantik-cantik gitu. Kita lanjut ke Urticase. Nah, Urticase ini bisa semak, bisa juga pohon, bisa juga dia merambat gitu. Kemudian dia memiliki kalsium karbonat di sistolitnya. Teman-teman masih ingat apa itu sistolit? SPT pada jaringan tumbuhan. Kristal kalsium karbonat bukan jadi Iya, benar. Siapa nih yang jawab? Bisa. Iya, Anissa, benar sekali. Jadi sistolit itu semacam kristal yang dikeluarkan oleh jaringan tumbuhan. Nah, kristalnya itu biasa mengandung kalsium karbonat. Nah, biasanya pada taksa ini, pada famili ini dilengkapi dengan trikom. Trikomnya ini teman-teman ingat lagi deh, bentuk-bentuk trikom itu ada bulu-bulu halus, ada berbentuk rambut-rambut, kemudian ada berbentuk duri. Durinya itu banyak, ada duri halus, kemudian ada duri yang tajam gitu. Nah, rata-rata di Urticase ini dia mempunyai trikom, dan trikomnya ini dilengkapi oleh kristal kalsium karbonat yang sangat berbahaya gitu. Nah, uniknya di Urticase ini beberapa familinya itu merupakan tanaman yang berbahaya dan cenderung mematikan gitu. Dia tersebar di daerah temperate sampai tropikal. Kemudian nilai ekonominya ada beberapa yang sebagai tanaman hias seperti Celeiroli ini. Nah, dia ada tanaman hias di mana bulu-bulu halusnya tidak begitu berbahaya gitu. Tapi ada juga beberapa tanaman yang memiliki bulu-bulu halus di mana bulu-bulunya itu mengandung racun gitu. Nah, kalau di Australia ada tumbuhan namanya ini jimpi-jimpi ini. Nah, jimpi-jimpi ini diketahui tumbuhan yang berbahaya yang mematikan. Mematikannya kenapa? Nggak dimakan, tidak dimakan, tapi ketika bersentuhan dengan kulit manusia atau hewan, si trikomnya ini menempel ke kulit, kemudian dia mengeluarkan semacam zat atau senyawa yang membuat gatal, kemudian senyawanya masuk ke dalam kulit, menyerang jaringan saraf, dan nanti bisa menyebabkan kematian. Makanya disebut tanaman ini namanya jimpi-jimpi gitu. Nah, di Indonesia sendiri ada tanaman jimpi-jimpi ini dan dia masuk ke famili Urticase. Nah, ini kuis selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman cari nama lokalnya, kalau saya nggak salah, daun jelatah atau jelantang atau apa ya, jelatang. Silakan dicari. Ayo. Dimulai dari sekarang. Waktunya 10 detik. Nama lokalnya jelatang. Iya, jelatang. Urtica dioica bukan? Iya, Urtica apa, Nona? Urtica dioica. Iya, benar sekali, Urtica. Nah, coba teman-teman yang lain ikut nyari nggak? Iya, Bu. Ya, berarti udah ada di hadapannya masing-masing ya hasil pencarian tentang Urtica. Coba teman-teman perhatikan dengan seksama
bentuk daunnya, bentuk batangnya, bentuk bulunya atau trikom yang ada di permukaannya. Kalau perlu dihafal, kalau perlu di screenshot, disimpan. Tujuannya apa? Jadi nanti kalau teman-teman punya kesempatan ke lapangan, berkuliah lapangan, berfield trip, jadi nanti kalau misalnya teman-teman menemukan, kan kita nggak tahu ya, ke lapangan kan macam-macam. Kalau ke taman kebun raya sih oke, karena semua jenis tanamannya kita tahu gitu kan. Nah, tapi kan ada juga yang ke bukit-bukit atau ke gunung-gunung gitu ya. Kan kita nggak semuanya kita hafal, coba diingat-ingat. Nanti supaya mencegah teman-teman nggak asal ambil gitu, nggak asal cuplik-cuplik sampel di lapangan aja gitu. Tapi kita perlu tahu dulu karakteristiknya. Ini kalau dipegang langsung berbahaya nggak? Karena ada yang dipegang berbahaya, mulai dari nanti gatal-gatal, nggak pun urtika, yang lainnya pun juga seperti itu. Jadi coba dihafal betul, dipaham, diingat-ingat betul bentuknya, struktur daunnya, bagaimana, perlu di screenshot, disimpan gitu. Karena ini informasi yang penting bahwa supaya nanti kita nggak salah-salah perlakuan gitu. Apalagi teman-teman kan kalau misalnya teman-teman yang dari daerah itu mungkin masih bisa ketemu gitu, ketemu urtika, kemudian polygala, tanaman-tanaman yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman yang dari kecilnya emang udah di kota Jakarta kan sangat susah menemukan tumbuhan-tumbuhan liar seperti itu. Jadi takutnya nanti karena penasaran gitu ya, pegang-pegang. Jadi tahu-tahu itu aja gitu, kena aja sama trikomnya, jadi menyebabkan bisa fatal. Jadi kenapa saya masukkan urtikase, karena memang ada contohnya dan itu ada. Karena urtika itu tersebar sekali di seluruh Indonesia, ada urtika. Di hutan-hutan Indonesia ada urtika, dan urtika itu salah satu contoh tanaman yang perdu yang mendominasi beberapa bagian hutan gitu. Jadi dia tumbuhnya sangat cepat sekali dan mendominasi. Makanya harus hati-hati kalau misalnya mau ke lapangan. Itulah gunanya kita perlu tahu informasi karakteristik dari masing-masing tumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa macam-macam spesies yang tergabung dalam urtika. Nah, jadi ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada yang bulunya halus, ada yang cuma kecil-kecil, ada yang seperti duri panjang-panjang, kemudian ada yang di daunnya, ada yang di batangnya, dan yang lain-lainnya. Lanjut ke ordo selanjutnya, itu Cucurbitales. Ada 2 ordo yang akan kita bahas, udah family yang kita bahas, ada Cucurbitaceae, saya lupa memperbaiki ini, Cucurbitaceae dan Begoniaceae. Kalau Cucurbitaceae nanti akan dijelaskan oleh teman-teman berkelompok. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah Begoniaceae. Di mana Begoniaceae ini sebenarnya teman-teman kayaknya pasti pernah lihat karena dia salah satu tanaman hias yang paling banyak dicari karena memang dia gampang untuk menyilangkannya dan warnanya juga cantik-cantik kalau disilangkan atau di hybrid gitu. Nah, deskripsinya silakan dilihat, kemudian distribusinya, dan nilai ekonominya yang sangat penting sekali itu dia sebagai tanaman hias karena dia mempunyai ribuan hasil kultivar atau hasil hibridnya gitu, hasil persilangannya. Nah, ini bentuk tanamannya. Pasti teman-teman yang orang tuanya suka koleksi tanaman hias ini salah satunya pasti ada nih. Rata-rata wajib ada karena memang paling gampang nyarinya, paling banyak jenisnya gitu. Oke, kita lanjut ke ordo selanjutnya, Vagales, di mana di Vagales ini ada 6 ordo, tapi yang akan kita bahas hanya beberapa saja, hanya Fagaceae, ada family hanya Fagaceae dan Juglandaceae. Oke, kita lanjut. Nah, ini ringkasan saja untuk family selain yang 2 tadi yang saya sebutkan tadi. Casuarinaceae ini adalah cemara laut. Nah, ini biasanya teman-teman kalau ke laut ketemu ini selain pohon pinus ada cemara laut gitu. Kemudian ini contoh dari bentuk dekatnya, kemudian dari daun cemara laut, kemudian ini dari family Myricase,
Kemudian kalau ini dari Noto Fagace dan ini dari Tycho Dendrace. Kita lanjut. Kemudian ada Juglandaceae. Nah, Juglandaceae silakan dibaca deskripsinya nanti, dipelajari. Kemudian dia tersebar di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia. Kemudian nilai ekonominya dia sebagai tanaman pangan, kemudian juga sebagai tanaman hias. Nah, kenapa saya berpikiran untuk memasukkan Juglandaceae? Nah, karena saya ada contohnya gitu. Teman-teman pernah nonton Alvin and the Chipmunk? Iya, Ibu, walnut, Bu. Nah, benar, walnut. Jadi salah satu kan suka ya, chipmunknya suka makan walnut gitu. Nah, ternyata walnut itu masuk ke famili Juglandaceae. Nama latinnya adalah Jugland walnut. Ini agak dimiringkan, tapi saya lupa. Ya, walaupun sepertinya kalau walnut belum ada ya yang budidaya di Indonesia gitu, tapi sebagai informasi tambahan saja. Jadi makanya kalau misalnya nonton yang berbau-bau makhluk hidup seperti walaupun animasi ya, atau misalnya walaupun ya animasi, saya juga suka nonton animasi yang berkaitan dengan seperti Zootopia, karena di situ semuanya dikeluarkan. Di situ ada jenis-jenis hewan, kemudian chipmunk, kemudian ya pokoknya animasi-animasi yang sebenarnya itu nambah pengetahuannya kita gitu. Kalau kita melek sama ilmunya kita gitu, karena kita ilmu yang berkaitan dengan makhluk hidup, enggak itu tumbuhan ataupun hewan gitu. Kita lanjut ke ordo selanjutnya, ada Zygopilales, di mana ada 2 famili, ada Zygopilaceae dan Krameriaceae. Nah, Krameriaceae ini sepertinya juga tidak ada di Indonesia, jadi sekedar tahu saja teman-teman. Nah, ini karakteristiknya, kemudian ini distribusinya atau penyebarannya, kemudian nilai ekonominya itu sebagai obat dan sebagai penghasil zat warna dyes. Ini kira-kira gambarnya. Saya juga jarang melihat ini di Indonesia. Kayaknya memang tidak dibudidayakan di Indonesia dan mungkin tidak cocok juga hidup di Indonesia dan tidak ada juga yang membawa ke Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada Celastrales, di mana tadi ada 3 ya, COM yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan di awal. Nah, ini yang C-nya, Celastrales, di mana dia memiliki 2-4 famili. Salah satu jenisnya ada Catapalustris. Nah, ini jenis tumbuhannya. Kayaknya ini juga jarang kita lihat di Indonesia. Kita lanjut ke Malpighiales. Nah, seperti tadi yang di pengantar saya bilang, Malpighiales ini adalah salah satu ordo di Fabid yang memiliki banyak sekali famili gitu. Lebih dari 10 dibandingkan Fabales, Malpighiales lebih banyak. Tapi yang kita masukkan hanya yang memang kita tahu dan familiar di kehidupan kita sehari-hari. Dilanjut, ini untuk Malpighiaceae, deskripsinya bisa teman-teman baca. Kemudian distribusinya atau penyebarannya dari daerah tropik sampai ke subtropik atau subtropis. Kemudian nilai ekonominya ada sumber vitamin C, ada Barbados cherry. Nah, ini nanti ada gambarnya kalau nggak salah di PPT. Kemudian sebagai penghasil, ada juga kulit batangnya itu mengandung alkaloid yang bersifat halusinogenik atau halusinogen gitu. Sama kulit batangnya itu bersifat psikotropika, di mana psikotropika ini bisa membangkitkan halusinogen gitu, halu gitu. Bukan halu sama K-pop ya, tapi halu yang benar-benar halu ngeplay gitu. Nah, di beberapa daerah di Amerika itu dia sebagai lambang spiritual ataupun sebagai alat untuk lambang religius. Nah, ini sebenarnya untuk masuk narkotika sih sebenarnya enggak, tapi ada sedikit sifatnya halusinogen kalau misalnya dia digunakan tidak tepat gitu.
Kalau misalnya tepat sih alkaloid sebenarnya nggak termasuk narkotika gitu, karena narkotika itu kan kalau kita memakainya secara berlebihan gitu, kalau kita menggunakan atau penyalahgunaan. Sebenarnya beberapa obat yang bersifat psikotropika itu sebenarnya baik untuk anti depresi, karena beberapa orang yang depresi pasti disarankan untuk mengkonsumsi obat yang mengandung psikotropika. Tapi kan dia kenapa melanggar hukum, menyalahi aturan karena penggunaannya sudah berlebihan seperti itu. Nah, untuk penggunaan dalam agama dan spiritual ini sebenarnya menyangkut ke, kalau kita kaji itu lebih ke kajian etnobotaninya, kepercayaan suatu etnis tertentu terhadap suatu tumbuhan, baik itu dimanfaatkan untuk penyembahan atau untuk hal yang sakral, sama nanti akan ada bahasannya sendiri di etnobotani. Oke, kita lanjut. Ini beberapa contoh dari Malpighiales. Nah, ini ada semacam trikom atau glandularnya. Di trikomnya ini ada seperti glandular atau kelenjar-kelenjar yang nanti ada senyawa-senyawanya di situ. Nah, ini yang tadi disebut Burdos berry ya. Nah, kita lanjut ke Passiflorase. Nah, ini Passiflorase, teman-teman pernah dengar sirup markisah? Iya, Bu. Iya. Pernah, Bu. Nah, sirup bahkan buahnya pernah nggak? Nggak pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, nggak pernah ya. Ya, memang sekarang pun di daerah penghasilnya pun sudah mulai menurun untuk menghasilkan markisah. Jadi markisah itu masuk ke dalam Passiflorase, nama latinnya Passiflora edulis. Jadi nanti kalau misalnya ketemu di Indomaret ada sirup markisah, oh iya, itu nama latinnya Passiflora gitu ya. Jadi diingat-ingat gitu. Nah, biasanya beberapa spesies yang ada di Passiflora ini sebagai tanaman hias, kemudian juga sebagai buah yang bisa dimakan, kemudian juga bisa digunakan untuk membuat sirup dan yang lain-lainnya. Nah, ini kira-kira bentuk bunga dari Passiflorase. Kemudian kira-kira di dalam buah markisah itu seperti ini, teman-teman. Kalau ini kan warna merah. Nah, biasanya kalau markisah biasa, saya nggak tahu deh ini itu Passiflora yang mana, tapi kalau Passiflora edulis itu buahnya di dalamnya itu kayak biji-biji, biji-bijinya diselaputi semacam daging yang berlendir atau banyak kandungan airnya, bijinya berwarna hitam, kemudian yang melapisinya itu berwarna putih bening seperti itu. Kebayang nggak teman-teman gimana bentuknya? Iya, Bu. Bayang, Bu. Iya, kebayang. Nah, ada lagi ini. Ini biasanya dinamakan markisah hutan. Pernah lihat nggak tumbuhan ini? Waktu kecil-kecil main kemana gitu, main ke kampung nenek atau kemana gitu, ada lihat buah ini, dia merambat. Ya, Nona. Ketemu ya, Nona? Tapi nggak tahu namanya. Iya, saya dulu juga waktu kecil-kecil suka nyari ini karena memang bentuknya unik. Kemudian isinya sama seperti ini kurang lebih, hanya saja kalau ini kan numpuk-numpuk. Tapi kalau ini, kalau markisah itu ada cairan ya, ada lendir-lendir yang berisi air. Kalau ini tuh agak kering, tetap bijinya sama bentuknya seperti ini, tapi warna putih. Tapi agak kering, nggak ada airnya. Cuma tetap aja dicari, kemudian dimakan gitu. Nah, ini namanya markisah hutan. Dia juga masuk ke jenis Passiflorase gitu. Sama isi dalamnya juga seperti ini, tapi lebih jarang-jarang lagi biji-bijinya. Gitu. Kita lanjut ke Rafflesiaceae. Nah, Rafflesiaceae ini sebenarnya kalau dari DNA-nya, Rafflesiaceae ini masuk hasil pengujian DNA-nya itu masuk ke bergabung dengan famili Euphorbiaceae. Tapi karena ada dari berdasarkan sidang atau nomina conservanda dari IUCN, makanya tetap dipertahankan Rafflesiaceae ini sebagai satu famili tersendiri, tidak bergabung dengan Euphorbiaceae, walaupun sebenarnya dari hasil molekulernya itu dia berkaitan atau berkerabat dekat dengan Euphorbiaceae dan bisa jadi dimasukkan ke dalam kelompok Euphorbiaceae gitu. Distribusinya bisa teman-teman baca. Kemudian ini, nah ini udah agak bahasa Indonesia.
Silakan dibaca. Kemudian ini contohnya. Nah, ini ada catatan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini ada semacam hasil penelitian yang membuktikan bahwa memang kekerabatannya secara molekuler itu dekat gitu dengan Euphorbiaceae. Ini adalah bagian dari Euphorbiaceae di taksis. Kemudian ini masuk ke Rafflesiaceae, Rhizanthus juga masuk ke Rafflesiaceae, dan Rafflesia tentu masuk ke Rafflesiaceae. Nah, kemarin kan udah belajar ya tentang membaca ini nilai apa gitu. Nah, ini nilai apa, teman-teman kemarin udah baca. Nah, akhirnya dapatlah ini. Sebenarnya dia bisa, walaupun dia outgroup dari ini, tapi dia dikatakan berkerabat dekat gitu, masih berdekatan atau berikatan. Tapi karena memang sudah disidangkan dan disepakati bahwa Rafflesiaceae tetap menjadi satu famili tersendiri, tidak digabung dengan Euphorbiaceae. Ini untuk penjelasannya bisa dibaca di sampingnya. Kita masuk ke Oxalidales, ada 4 famili, ada Oxalidaceae. Nah, ini sebenarnya teman-teman sudah diberikan tugas, tapi nanti akan sedikit saya sampaikan, karena sudah terlanjur dimasukkan, baru ingat, oh iya ternyata Oxalidaceae ada yang ngebahas gitu. Kemudian ada Cephalotaceae, kemudian ada Elaeocarpaceae, dan ada Cunoniaceae. Silakan deskripsi singkatnya mungkin bisa dibaca di samping-sampingnya. Nah, ini yang pertama ada Cephalotaceae. Kira-kira kalau melihat tumbuhan ini, apa yang terbayang oleh teman-teman? Kantong semar. Iya, benar, kantong semar. Nah, jadi dia sangat mirip dengan kantong semar, tapi hati-hati, kantong semar dengan Cephalotus ini sangat beda. Yang Cephalotus itu masuk ke ordo Oxalidales, sedangkan kantong semar atau Nepenthes itu ordonya lain lagi. Kalau nggak salah itu Caryophyllales. Nah, jadi ordonya udah beda. Caryophyllales itu adalah outgroup dari Rosid gitu. Dia nggak masuk ke Fabid, dia nggak masuk ke Malvid, tapi dia di luar Caryophyllales. Itu kalau saya nggak salah, tapi nanti akan kita dibahas juga bagian Caryophyllales. Kalau secara kantongnya dia sama, tapi secara bentuknya itu agak berbeda sedikit. Kalau Nepenthes itu agak memanjang kantongnya, agak memanjang. Nah, kalau misalnya Cephalotus ini dia agak membulat gitu. Oke, ini ada contoh dari Oxalidales yang lain, B, C, dan D. Kemudian kita lanjut. Ini sedikit pembahasan tentang Oxalidaceae, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh kelompok yang membahas tentang Oxalidaceae. Kita lanjut. Yang paling terkenal atau yang paling kita tahu ini Averrhoa carambola. Ada yang tahu ini tumbuhan apa nama latinnya? Belimbing, Bu. Belimbing manis. Iya, belimbing ya, karena ini udah ada star fruit-nya ya. Ya, benar, belimbing yang paling terkenal itu yang sering kita temukan di Indonesia adalah Averrhoa carambola atau belimbing. Oke, ini contohnya. Oke, nah sudah habis. Sepertinya bisa lah ya untuk diskusi kelompok. Oke, dari saya mungkin saya stop dulu. Silakan kelompok yang pertama. Tampilnya berdasarkan dari urutan saya menyampaikan materi ya. Tadi berarti yang pertama Fabaceae dulu. Bener nggak ya? Coba kita lihat. Fabaceae dulu. Kelompok Fabaceae silakan. Nanti setelah kelompok Fabaceae itu bisa langsung siap-siap kelompok Rosaceae. Kelompok Rosaceae
Bukan Fabase. Ada? Atau lagi ujian? Kelompok 1 Fabase ada Oci, Mei, Fikri, sama Zaki. Silahkan teman-teman presentasi. Zaki, mana nih Zaki? Gak ada satupun. Oci itu Yodeli, siapa sih? Hoshi, apa gitu ya namanya. Zaki, ada Zaki. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ke kelompok berikutnya, kelompok Rosase. Soalnya kita nggak punya banyak waktu, jadi seenggaknya ada 4 apa 3 kelompok gitu yang memaparkan hasil diskusinya hari ini. Jangan-jangan pada ketiduran nih, karena suara saya enak ya buat tidur gitu. Kelompok 2 Noval. Ya, Noval. Anissa siapa nggak Anissa? Hah? Anissa Fitriani ya? Anissa Fitriani. Kenapa? Iya. Oke, ya udah. Ada yang bisa SS? Ibu Rahmi, maaf banget Bu, saya lagi ada kelas juga Bu. Tapi nggak apa-apa Bu, bisa sambil. Oke. Bentar saya SS coba ya. Terlihat tidak? Terlihat. Yes. Terima kasih. Terlihat. Kan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 langsung dibacakan saja jenis-jenis tumbuhan yang didiskusikan. Ibu, maaf, di saya belum terlihat Ibu PPT-nya. Di teman-teman sudah ya? Di saya sudah. Udah terlihat. Sebentar, ganti device dulu. Ibu izin bertanya, apakah hanya menjelaskan contoh spesies saja, Ibu? Iya, jelaskan contoh spesiesnya aja biar waktunya cukup. Nanti kalau untuk deskripsi sama klasifikasi bisa dibaca. Baik, mungkin saya buka terlebih dahulu ya, Bu. Ya, silakan Anissa. Baik, dari kelompok 2 menjelaskan tentang Rosacea, itu sebagian besar spesiesnya memiliki nilai ekonomi. Terus langsung ke contoh spesiesnya, yang pertama itu ada Crataegus monogyna. Bisa dilihat di gambar bentuk bunganya seperti mawar, terus ya morfologinya seperti itu, ada buahnya. Biasanya Rosacea itu memang berbuah yang berdaging atau bisa dimakan. Contoh selanjutnya itu ada Malus domestica atau apel. Mungkin sering kita lihat. Morfologinya.
Kemudian selanjutnya ada Rosa alba atau mawar putih. Tadi sudah disebutkan ada mawar-mawaran di Rosaceae. Kemudian ada Fragaria vesca, itu stroberi liar. Bentuk buahnya bulat. Nah, kemudian contoh yang terakhir, spesiesnya itu ada Prunus persica atau buah persik. Ya, dari bentuk buahnya mirip-mirip. Terus bunganya juga seperti bunga mawar yang biasanya bentuknya simetris. Ya, mungkin cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Penjelasannya singkat, padat ya, nggak apa-apa. Nanti yang lain-lainnya bisa dibaca. Memang seharusnya seperti itu, jadi nanti kita baca aja yang lain-lain, tinggal tampilkan aja. Nah, jadi kalau di Rosaceae sebenarnya ada pembagian sebenarnya di Rosales ya, atau di Rosales itu ada yang suku mawar-mawaran, ada yang suku seperti buahnya berdaging tadi ya, ada beberapa yang buahnya berdaging seperti malus, kemudian prunus, kemudian ada fragraria, kemudian seperti mawar-mawaran ada rosa atau yang mawar-mawaran. Nah, ada kalau yang mawar-mawaran itu biasanya batangnya itu berduri, ada durinya, ada trikomnya yang berbentuk duri. Kalau misalnya pada buah-buahan yang berdaging seperti malus dan tadi prunus atau kalau fragraria itu masih ada seperti trikom halus-halusnya. Kemudian kalau di prunusnya itu trikomnya agak kurang kelihatan. Jadi ada pembagian di bagi-bagi Rosales itu, ada yang mawar-mawaran dan ada yang berbuah berdaging gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih kelompok 2, Syafia, Ica, dan teman-teman. Oke, kelompok Fabase. Baik, selanjutnya ada kelompok 3 menjelaskan tentang famili Fagaceae. Ada saya sendiri, Anissa, ada Cika, Inas, Meranisa, dan saya. Lanjut aja ke bagian spesies ya. Kan? Cuneng, karakteristiknya dibaca aja dulu deh. Oh, dibaca dulu. Nah, jadi famili Fagaceae ini biasanya itu tumbuhan berumah satu. Berhabitusnya itu ada pohon, ada juga dengan semak. Biasanya dicirikan dengan daunnya itu yang sederhana, penasinya menyirip, ada juga yang berlobus dengan tangkai daun, dan juga biasanya ada bintik-bintiknya. Lalu bunganya ini juga berkelamin tunggal, berbentuk catkins, kecil, aktinomorfik, dan biasanya bunga betina terletak di tangkai perbungaan. Lalu buahnya juga berbentuk dengan perikarp yang biasanya keras dilapisi oleh 2 kupul kule atau lebih yang memiliki katup dengan pelengkap yang terkadang berdiri. Selanjutnya spesiesnya. Ya, ini merupakan salah satu contoh spesiesnya, yaitu Castanea sativa atau yang biasa kita kenal dengan pohon kastanye manis. C. sativa ini bisa mencapai ketinggian 20-35 meter dengan batang sering kali berdiameter 2 meter. Pohon ini hidup hingga usia 500 tahun hingga usia 600 tahun. Daun lonjong, lanset, bergerigi tajam, memiliki panjang 16-28 cm dan lebar 5-9 cm. Spesies ini dibudidayakan secara luas untuk kacang-kacangannya dan untuk kayunya. Persebarannya dia tersebar di seluruh daratan Eropa. Nah, berikutnya adalah Fagus sylvatica atau European beech atau common beech adalah deciduous tree yang artinya pohon yang merontokkan daun secara musiman, biasanya di musim gugur. Fagus sylvatica dapan besar, mampu mencapai ketinggian 50 meter dan diameter batangnya 3 meter. Tanaman ini hidup hingga 150 hingga 200 tahun. Meski terkadang ada yang hingga 300 tahun.
Daunnya alternate, sederhana, dan di pinggirannya agak melengkung. Panjangnya bisa 5-10 cm dan lebarnya 3-7 cm. Persebarannya di Eropa. Yang selanjutnya ada spesies Castanopsis acuminatissima atau biasa kita sebut dengan kiriung anak. Ini merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara. Nah, tumbuhan ini adalah tumbuhan pohon kanopi besar, daunnya sederhana, yang panjangnya 9-11 cm dan lebarnya 2-3,5 cm yang disusun secara spiral di sepanjang cabang. Buah-buahannya adalah kacang-kacangan, bisa tumbuh sampai pada ketinggian 2.500 cm yang ditemukan di Sumatera. Penyebarannya ini ada, sejak dari barat daya Cina, Indonesia, sampai ke Papua Nugini. Spesies selanjutnya Lithocarpus sundaicus, atau nama umumnya adalah Sunda oak, atau biasa kita sebut dengan pasang di Indonesia. Lithocarpus sundaicus merupakan tumbuhan di daerah tropis, biasanya ditemukan pada ketinggian 1.500 meter hingga 2.600 meter. Secara keseluruhan, jenisnya tumbuh di daerah dengan curah hujan sepanjang tahun dan tidak menyukai musim kemarau. Tanaman muda biasanya tumbuh di hutan, tetapi pohon yang lebih tua menyukai posisi yang lebih cerah. Spesies Lithocarpus terutama ditemukan di tanah dengan drainase yang baik, sering tumbuh di lereng, dan mereka cenderung toleran terhadap berbagai struktur tanah dan menyukai asam daripada pH netral. Di perkebunan percobaan di Jawa ditemukan bahwa kulit batang pohon berumur 5 tahun sudah mengandung tanin dalam jumlah besar. Pohonnya setinggi 8 meter dengan diameter batang setinggi dada atau 12 cm, memiliki rata-rata 3,5 kg kulit kayu kering. Kulit kayunya dapat dengan mudah dikeluarkan dari batangnya. Baik, ini spesies selanjutnya itu ada Crypsolepis crypsophylla. Nah, bisa dilihat dia itu memiliki buah dengan bentuk bur berduri. Itu yang sebelah kiri bawah. Nah, itu warnanya coklat kemerahan. Isinya itu biasanya 3 kacang, dan biasanya tuh kacangnya bisa dimakan rasanya itu mirip kemiri, biasa dimakan oleh tupai. Nah, kalau daunnya itu, ya di situ daunnya kasar ya, daunnya kasar, atasnya itu berwarna hijau, dan di bawahnya itu berwarna keemasan. Spesies ini berasal dari Pasifik Amerika Serikat. Oke, lanjut. Spesies selanjutnya, mohon maaf itu lupa diganti yang atas. Itu spesies Quercus acatenagenesis. Nah, daunnya ini mengkilap, bisa dilihat. Pinggiran daunnya itu biasanya halus, dan kadang-kadang itu ada bergerigi tuh, bisa dilihat. Nah, biasanya kalau bergerigi itu ujungnya itu ada bulunya gitu. Nah, terus punya buah dengan bentuk bulat telur, yang biasanya itu tumbuh sendiri atau enggak berpasangan. Oke, untuk daunnya itu bagian bawahnya kusam, dan atasnya itu mengkilap. Oke, dilanjut oleh teman saya. Sudah, Mas. Dari kelompok Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 ya tadi, Pak Gase. Kelompok 2 apa kelompok 3? Anissa, Inas, Cika, dan tadi sama Said ya kalau nggak salah. Oke, masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, kurang lebih. Silakan lanjut, mau kelompok berapa? Tadi udah ada 2, ada Rosase dan Pagase. Kelompok 4 ya. Ya, oke, kelompok 4, Cucurbitaceae. Baik, apa suara saya terdengar?
Terdengar. Terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami dari kelompok 4, boleh di next. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Mariska, Nabila, Rena, serta Septi. Tapi mohon maaf, Nabila dan Septi sedang ada UAS di kampus lain, jadi tidak bisa presentasi. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai famili Cucurbitaceae. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, dari famili Cucurbitaceae ini kebanyakan tuh terna annual. Terus tanamannya juga jarang yang berbentuk semak atau perdu. Serta pada famili Cucurbitaceae ini terdapat sulur atau alat-alat pembelit yang merupakan metamorfosis cabang, dahan, atau terkadang daun penentu. Nah, famili Cucurbitaceae ini juga memiliki sifat monoecious, lalu bunga jantan dan bunga betinanya terpisah. Untuk daunnya sendiri dia berdaun tunggal, berlekuk, serta menjadi majemuk, serta tanpa daun penumpuk. Nah, untuk bunganya sendiri dia termasuk bunga actinomorph, benang sarinya berjumlah 5. Nah, untuk mahkota bunganya, menurut KRES tahun 2011, mahkota bunga jantan dan bunga betina berbeda. Untuk mahkota bunga berbentuk bintang berwarna kuning atau putih kekuningan. Bakal buahnya buah buni, bijinya tanpa endosperm, serta zat kimia berupa Cucurbitaceae. Oke, boleh. Nah, selanjutnya ada salah satu jenis spesies ya. Salah satu spesies dari famili Cucurbitaceae. Nah, ini ada tanaman timun yang sering kita lihat, garden cucumber. Ini termasuk genus Cucumis, serta nama ilmiahnya itu Cucumis sativus. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada tanaman lain dari famili Cucurbitaceae, yaitu ada Lupus cylindrica atau yang sering disebut dengan blue straw. Nah, untuk deskripsi Lupus sendiri ini dia biasanya termasuk tanaman merambat gitu ya. Terus dia memiliki nama Inggris yaitu Lupus, Belanda Zirconicomer, Cina Cibualo, dan Indonesianya Busto. Ya, boleh. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah spesies Cucumis melo L yang biasa kita sebut dengan buah melon. Nah, di sini nama ilmiahnya itu Cucumis melo L. Kemudian dari deskripsinya, sama seperti karakteristik dari Cucurbitaceae itu, dia termasuk tanaman yang merambat. Nah, di sebelah kanan layar ada gambar dari struktur tumbuhan Cucumis melo L ini. Terdapat ada akarnya, kemudian ada ciri khasnya yang tadi cabang yang menggulung, itu modifikasi cabang. Kemudian ada 2 jenis bunga, ada female dan male bunganya. Kemudian ada buahnya yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi manusia dan lainnya. Masih dengan jenis yang sama, masih dengan famili yang sama, Cucurbitaceae. Nah, ini selanjutnya adalah semangka yang memiliki nama ilmiah Citrullus lanatus. Next, untuk struktur tumbuhannya ini masih hampir sama dengan melon. Dia mempunyai bunga jantan dan bunga betina yang berbeda. Boleh ke bawah, operator. Nah, itu ciri-cirinya kalau bunga betina itu ada sedikit kayak bulat gitu di bawah kelopaknya. Kemudian kalau yang jantan tidak ada. Dan seperti karakteristik Cucurbitaceae yang lainnya itu terdapat dendri, yaitu cabang yang menggulung. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain.
Selanjutnya adalah Momerdica carantia. Selanjutnya, nah, tumbuhan ini sering disebut dengan tumbuhan pare, yang tumbuh merambat dengan membentuk sulur spiral. Nah, pare ini adalah jenis tumbuhan yang merambat dengan buah yang panjang dan meruncing pada ujungnya serta permukaan yang bergerigi. Selanjutnya, ini adalah Cucurbita moscata. Selanjutnya, nah, tumbuhan ini sering disebut dengan labu kuning, yang merupakan tumbuhan yang merupakan sumber pangan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selanjutnya, nah, labu kuning ini mempunyai warna batang berwarna hijau tua dan bentuk batangnya itu seperti segitiga. Nah, bentuk daun dari labu kuning ini menyirih, ujungnya agak runcing, dan tulang daunnya tampak jelas, berburu halus, dan agak lembek, hingga bila terkena sinar matahari agak layu. Nah, bentuk labu kuning ini ada yang berbentuk nokor atau bulat pipi dan beralur, berbentuk oval, berbentuk panjang, ataupun berbentuk piala. Sekian. Iya, terima kasih teman-teman kelompok yang sudah menyampaikan tentang Cucurbitales. Nah, salah satu karakteristik yang khas pada beberapa jenis tanaman Cucurbitales itu ya adanya sulur pada batang. Nah, sulur itu macam-macam. Sulur adalah sama seperti trikom. Trikom itu sebenarnya juga motivasi jaringan epidermis pada daun atau pada bagian lainnya, pada batang, daun, dan lain-lain. Nah, sulur juga ada modifikasi dari batang, jadi ada sulur batang, kemudian nanti ada modifikasi dari daun, ada yang namanya sulur daun. Nah, sulur daun itu biasanya nanti pada beberapa jenis tanaman ada juga yang pakai sulur daun. Nah, kalau Cucurbitaceae ini rata-rata semua anggotanya itu mempunyai sulur yang keluar dari batang. Seperti tadi ya, ada timun, ada semangka, ada labu, kemudian ada yang ada 2 lagi itu rata-rata pare juga pakai pare ya, pare juga itu ada sulur di batangnya. Nah, jadi itu karakteristik yang khas dari Cucurbitaceae. Kemudian bentuk buahnya hampir mirip, berdaging tebal, kemudian bijinya tidak ada seperti yang menyelimuti gitu ya, yang menyelimuti bijinya hampir-hampir mirip semuanya. Oke, masih bisa satu kelompok lagi, silakan dilanjut mau kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Fadila, Gebi, saya, Ira, Nia, dan Yodelia. Mohon maaf Yodelia tidak bisa bergabung karena sedang ada UAS. Di sini kami akan menjelaskan tentang famili Oxalidaceae. Karakteristik umumnya ini dia merupakan suku belimbing-belimbingan. Daunnya majemuk menjari atau menyirip. Daun kelompoknya terbagi menjadi 5. Daun mahkotanya 5. Bakal buahnya ini menumpang. Buahnya adalah buah kendaga yang membuka dengan membelah ruang. Kadang juga ada buah buni. Boleh dilanjut? Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Fadila. Ya, terdengar Fadila. Baik, terima kasih, Ibu. Selanjutnya ini ada contoh spesiesnya yaitu Biophytum sensitivum.
atau yang memiliki nama umum tanaman kerambilan. Ini kalau di Indonesia ya, kalau di negara lain itu beda-beda. Dan ini termasuk ke dalam genus Biophytum. Bisa di next. Merupakan karakteristiknya tadi oke. Ya, ini merupakan karakteristiknya, bisa dibaca. Nah, lalu selanjutnya, di slide selanjutnya itu ada deskripsi dan manfaatnya. Jadi, Biophytum sensitivum ini merupakan tanaman ya yang biasa juga disebut dengan mukoti kalau di bahasa Malayalam. Nah, biasanya ini ditemukan di lahan basah, di negara-negara Asia Tenggara atau negara tropis, dan digunakan sebagai pengobatan, untuk tujuan pengobatan. Tapi tanaman ini juga merupakan gulma umum yang biasa ada pada di negara-negara tropis. Untuk spesies selanjutnya akan dijelaskan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, spesies selanjutnya itu ada Feroha carambola. Nah, ini kita tahu ya teman-teman kalau ini belimbing manis. Boleh di next? Nah, di sini karakteristiknya bisa dilihat ada daun majemuk menyirip ganjil, kemudian bunga merah ungu yang terkumpul rapat dalam ketiak daun, kemudian buah buni bulat memanjang dengan 5 rusuk tajam dan batangnya berkayu dengan tajuk pohon rendah. Dan spesies selanjutnya itu ada Feroha bilimbi atau yang biasa kita sebut sebagai belimbing wulu. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Dari gambarnya di situ batang tegak dengan banyak tonjolan, kemudian daunnya majemuk mirip ganjil, dengan anak daunnya itu bentuknya lanset. Kemudian bunga majemuk kemerahan dan buahnya lonjong berwarna hijau agak kekuningan. Untuk spesies selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk spesies selanjutnya ada Oxalis articulata. Bisa dilihat dari klasifikasinya. Boleh next. Nah, jadi Oxalis articulata ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Tanaman tahunan yang tumbuh setinggi 40 cm dengan batang rhizomatus yang panjangnya bisa mencapai 15 cm. Tanaman ini juga dipanen dari alam liar untuk dimakan daun dan bunganya. Yang dikonsumsi secara lokal, ini sering ditanam sebagai tanaman hias di taman. Boleh next. Selanjutnya ada spesies Oxalis lagi, yaitu Oxalis barelieri. Dan berikut adalah klasifikasinya. Nah, nama lain dari Oxalis ini bisa disebut dengan calincing. Next. Nah, pada Oxalis barelieri ini memiliki karakteristik yaitu dia dikenal sebagai gulma air yang hidup di tepi jalan atau di tanah yang tak terawat, yang bersifat lembab dan teduh. Memiliki tinggi kurang lebih 80 cm, batangnya berbentuk silindris, permukaannya halus berwarna hijau agak kecoklatan. Pada tumbuhan ini memiliki bunga majemuk berbentuk trompet, kelopak bunga berjumlah 5 helai berwarna hijau. Tanaman ini juga disebut berbunga sepanjang tahun. Dan memiliki buah berbentuk seperti buah belimbing namun cenderung bulat. Berdaun majemuk juga dan berbentuk bulat telur atau yang disebut trifolia. Tulang daun menyirip, tangkai daun panjang, tepi daunnya merata. Memiliki akar tunggang dan terdapat kandungan zat aktif yang dapat menawarkan racun akibat makanan. Iya, oke. Terima kasih kelompok Oxalidales.
atau oksalidase sudah menyampaikan hasil presentasinya. Jadi yang khas dari family ini adalah buahnya. Buahnya rata-rata jenis-jenis atau spesies dari family ini buahnya berdaging dan berair gitu. Baik, sepertinya kita cukupkan dulu ya sampai di sini karena udah lewat 3 menit. Mungkin teman-teman ada yang ingin berkuliah setelah ini, jadi kita cukupkan untuk baru 4 ya. Rosase, fagase, kukurbitase, sama oksalidase. Baru 4 family yang tampil, 4 lagi insya Allah kan kita sambung minggu depan sekalian dengan penyampaian materi Malfit, sama seperti sekarang juga penyampaian materinya insya Allah dari saya. Kemudian nanti teman-teman diharapkan ikut aktif dalam berkuliah ya, nanti akan saya tanya-tanya. Nah, sebelum lupa sedikit saya minta waktunya. Tadi kan saya janji untuk memaparkan sedikit tentang Kanabase ya. Nah, memang di PPT tidak disinggung tentang Kanabase, tapi untuk sebagai informasi di teman-teman, salah satu contoh dari Kanabase itu adalah genus Cannabis. Teman-teman silakan searching genus Cannabis, dan siapa yang sudah selesai searchingnya bisa kasih informasi ke saya dan teman-temannya Cannabis itu tumbuhan apa. Suara saya masih terdengar? Bukan ganja bukan, Bu? Nah, benar, Nona, ganja. Nah, Nona gercep nih. Yang lain gimana? Yang lain mungkin ada yang kebagi ya, ada yang kebagi ujian, ada yang kebagi lagi kuliah gitu. Jadi salah satu contoh dari family Cannabase ini adalah cannabis, genus cannabis, spesiesnya itu macam-macam, tapi yang paling terkenal itu ganja ya, nama lokalnya ganja. Nah, jadi mungkin selama ini teman-teman udah tahu tanaman ganja itu apa mungkin, tapi karena kita sedang belajar botani ya alangkah baiknya kita tahu juga lah nama latinnya gitu ya. Sebagaimana kita tahu kalau ganja itu masuk ke dalam tumbuhan psikotropika yang menyebabkan halusinogen ya, bersifat halusinogen, kemudian menyebabkan ya halu, kemudian fly gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu. Tapi sebenarnya tanaman yang memiliki sifat-sifat halusinogen ini sebenarnya kalau diberikan sesuai dengan kadarnya itu sebenarnya awalnya tanaman-tanaman ini menjadi obat antidepresi gitu sebenarnya. Bagi orang-orang yang mengalami depresi berat pasti akan disarankan obat-obatan atau ekstrak-ekstrak tumbuhan yang mengandung senyawa tersebut gitu. Tapi kenapa dia seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kenapa dia menjadi psikotropika, narkotika, karena disalahgunakan melebihi dosis yang sebenarnya dia tidak perlu menggunakan itu, tapi digunakan melebihi dosis dan tidak dalam pengawasan pihak yang berwajib seperti pihak kesehatan dan yang lain-lainnya, itu yang akan menjadi bahaya. Selain cannabis juga ada tanaman yang bersifat halusinogen, itu ada saya lupa nama latinnya, bunga kecubung. Nah, tadi sempat salah ya, di kelas PBB itu dibilang bunga trompet, padahal sebenarnya sama, bunganya berbentuk trompet tapi nama daerahnya itu bunga kecubung, nama latinnya itu Datura metel. Silakan teman-teman cari searching bagaimana bentuk bunganya, dan sebenarnya tidak banyak orang tahu bahwa bunga Datura metel ini sebenarnya juga mengandung sifat halusinogen sama seperti ganja, tapi memang tidak banyak yang tahu dan tidak ada juga orang yang menggunakannya. Seperti ganja sebenarnya kan kalau di masyarakat Aceh sendiri kan ganja itu malah dijadikan sebagai campuran penyedap makanan. Pernah dengar nggak teman-teman? Pernah.
Iya, pernah ya. Jadi kalau misalnya memang dengan sewajarnya itu sama aja kayak bahan makanan penyedap makanan yang lain. Kalau kayak di Sumatera Barat tuh kayak rempah-rempah yang lain gitu. Nah, di masyarakat Aceh ya ganja itu juga sebagai rempah-rempah, malah dibikin sayur dan segala macam. Dan nggak masalah gitu ya. Masalahnya apa? Kalau misalnya disalahgunakan, dibuat semacam seperti obat-obatan yang membuat ketergantungan, itu yang salah. Nah, sebenarnya di bunga Datura metel itu juga mempunyai sifat halusinogen yang sama, lebih tinggi malah kadarnya. Ada beberapa penelitian ya, tapi nggak tahu sekarang bagaimana. Itu efeknya juga akan sama, tapi karena memang orang banyak nggak tahu, kemudian ya orang nggak ada yang konsumsi itu, nggak ada juga karena memang daunnya wanginya nggak terlalu wangi gitu, aromanya nggak wangi, tapi ada efek halusinogennya setelah menghirup aroma dari bunga itu. Makanya orang-orang cuma bunga, jadi nggak ada yang ngeh kalau itu punya senyawa yang bersifat halusinogen seperti itu. Jadi sedikit tambahan aja, mumpung saya masih ingat, karena tadi kita nggak bahas terlalu detail tentang Cannabase, jadi untuk menambah pengetahuan teman-teman. Selama ini kita tahu, kayak tadi ya, kita tahu markisah, kita tahu belimbing, kita tahu ganja, kita misalnya tahu jarak pagar, jarak kemudian tapi kita nggak tahu nama latinnya gitu. Nah, sekarang kita upgrade pengetahuan kita lebih keren lagi sebagai anak biologi. Besok-besok kalau misalnya mau ketemu tanaman yang tadi kita bahas, jangan sebut nama lokalnya lagi, karena nama lokalnya kita pasti sudah hafal, sebut nama latinnya gitu, karena agak kerenan dikit upgrade ilmunya gitu. Oke, baik teman-teman, kita akhiri perkuliahan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk 4 kelompok dengan anggota kelompoknya yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan bagus hari ini, dengan baik. Kemudian terima kasih juga teman-teman yang lain sudah memberikan feedback dengan baik untuk hari ini, baik menjawab pertanyaan, baik bertanya, kemudian merespon teman-temannya dalam berbicara. Mudah-mudahan minggu depan masih ada waktu untuk kita melengkapi kekurangan pertemuan kita. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi praktikum minggu ini udah nggak ada, teman-teman udah praktikum terakhir kemarin, silakan untuk mengerjakan laporan, dan insya Allah kita akan bertemu di teori minggu depan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rani. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya izin ya teman-teman. Terima kasih Ibu. Iya. Baik Ibu.